Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Pancasila yang beranggotakan Muhammad Fatwa Latimbang, yaitu saya, Nur Rizky Amalia Maulidia Alwi, Vini Aulia Batara, Nur Inaya Putri Naila, Nafsiatul Mutmainnah. Baiklah, kami akan menjelaskan materi yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia atau biasa disingkat NKRI. Nah, sejarah terbentuknya NKRI, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 merupakan awal berdirinya NKRI. Negara Indonesia ditandai dengan dibacakannya teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan para pendiri bangsa sebagai negara kesatuan. Nah, negara Indonesia terdiri atas wilayah luas dan tersebar dengan bermacam adat, suku, keyakinan, serta budaya. Dikutip situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, bentuk negara yang dipakai oleh Indonesia adalah negara kesatuan dengan bentuk republik. Pengertian Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Pengertian NKRI itu sendiri secara umum adalah suatu negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau diapit oleh 2 samudera dan 2 benua, terdiri dari jutaan penduduk dan beriklim tropis, dan memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Tentunya keragaman pulau dan penduduk ini menyebabkan keanekaragaman budaya dan adat istiadat yang berlainan, berdaulat, adil, makmur, dan tercermin dalam satu ikatan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya adalah tujuan NKRI. Tujuan NKRI terbagi menjadi tujuan negara Republik Indonesia sendiri, tertuang secara jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea 4. Dapat disimpulkan, tujuan negara Republik Indonesia adalah tujuan perlindungan, kesejahteraan, pencerdasan, dan perdamaian. Konsep Pancasila dalam NKRI. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Pancasila merupakan sumber kaidah hukum negara yang secara konstitusional mengatur negara Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya, yaitu rakyat, wilayah, pemerintahan negara. Sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber tertib hukum Indonesia, maka Pancasila tercantum dalam ketentuan tertinggi, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian dijelmakan atau dijabarkan lebih lanjut dalam pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945 yang pada akhirnya dikonkretisasikan atau dijabarkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar tahun 1945 serta hukum positif lainnya. Cara menjaga keutuhan NKRI. Banyak sekali upaya yang bisa dilakukan guna menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun semua mengerucut pada 4 hal penting berikut, yaitu kembali kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta usaha pertahanan negara. Berikut adalah upaya menjaga keutuhan NKRI. Yang pertama, mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menggelorakan semangat Bhinneka Tunggal Ika sebagai persatuan bangsa. Yang ketiga, menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, melaksanakan usaha pertahanan negara. Ini saya akan menjelaskan tentang solusi, yaitu solusi yang pertama, peningkatan kualitas manusia Indonesia dengan mendidik bangsa Indonesia menjadi bangsa yang mampu mengamalkan norma-norma agama dalam segi kehidupan dan menjadikan bangsa Indonesia memiliki nilai lebih, serta menciptakan manusia yang unggul dalam rangka memacu pemberdayaan bangsa. Yang kedua yaitu penguatan kelembagaan bangsa, yaitu dengan mendorong penciptaan sistem kelembagaan ekonomi serta kelembagaan politik dan pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif.
Yang ketiga yaitu menanggulangi kemiskinan dengan cara meningkatkan pemerataan pendapatan bagi rakyat miskin di Indonesia. Pelaksanaannya dapat dilakukan melalui kerjasama dengan semua sektor, contohnya sektor usaha, perbankan, masyarakat yang dimotori oleh pemerintah. Yang keempat yaitu penguatan ekonomi rakyat, yaitu dengan cara peningkatan kapasitas ekonomi bangsa dengan menyelenggarakan penanggulangan kemiskinan serta kesenjangan sosial. Baiklah, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang kesimpulan, yaitu kesimpulannya Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang berbentuk kepulauan atau nusantara yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang berbeda-beda. Oleh karena itu, negara persatuan merupakan satu negara, satu rakyat, satu wilayah, dan tidak terbagi-bagi. Misalnya seperti negara serikat, satu pemerintahan, satu tata tertib hukum, yaitu tata tertib hukum nasional, satu bahasa, satu bangsa, yaitu Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih.